Saudara-saudara yang hadir dalam majelis ini yang kami hormati. Malam ini sebenarnya belum ada pertanyaan yang harus saya jawab, tetapi ada juga. Cuma biasanya saya harus mempelajari dulu jawabannya. Pertanyaan itu baru masuk saat ini, jadi barangkali minggu depan mudah-mudahan bisa saya jawab. Yaitu pertanyaan, bunyinya supaya juga menjadi pikiran saudara-saudara. Apa benar ada hadis yang menyatakan bahwa jika seseorang muslim pergi ke dukun, maka sholatnya selama 40 hari akan hilang? Yang dimaksud dukun di sini bukan dukun pijat, bukan dukun pijat. Misalnya menanyakan soal nasib, masalah mengenai jabatan, kedudukan, kekayaan, kecurian, mencari jodoh, perkawinan, ingin lulus ujian, dan lain-lain. Ini saya anggap pertanyaan harus dijawab dengan hati-hati. Artinya saya ingin berusaha untuk memperoleh jawabannya dengan dasar dan pegangan yang jelas. Oleh karena itu saya malam ini tidak langsung menjawab pertanyaan ini, tetapi adanya pertanyaan ini menimbulkan inspirasi, menimbulkan gagasan atau ide untuk bahan pengajian malam ini. Juga sebagai kelanjutan keterangan saya pada minggu yang lalu mengenai yang saya sebut sam'iyat, yaitu hal-hal yang kita mengetahuinya semata-mata dari sumber yang kita anggap otentik, sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu sumber dari Allah, dari Tuhan sendiri lewat Quran, dan sumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat hadis-hadisnya yang sahih atau yang baik. Terutama menyangkut hal-hal yang disebut gaib, yang panca indera tidak mungkin atau tidak mampu untuk mengetahui secara yakin atau meyakinkan, sehingga kalau banyak orang tidak percaya, itu ya masuk akal, artinya logis. Kalau ada orang yang karena hal ini tidak bisa dilakukan penyelidikan, penelitian, riset ilmiah secara akal, tidak bisa. Juga dengan menggunakan alat-alat yang paling modern pun tidak bisa. Sebab ini berada di luar jangkauan panca indera dan di luar jangkauan akal. Memang Tuhan di dalam banyak hal mempamerkan kepada kita manusia hal-hal
yang kita itu menjadi bingung, menjadi gelap, nggak ngerti sama sekali. Antara lain seperti yang disinggung di dalam pertanyaan tadi tentang nasib. Nasib kita bagaimana? Jodoh, kedudukan, dan sebagainya. Ini memang dipamerkan. Malah di dalam Quran ada itu disebutkan. Beberapa hal yang kamu manusia dengan segala kepandaianmu, dengan segala alat teknikmu, tidak mampu mengetahui hal-hal ini. Nah, hal-hal ini banyak diterangkan di dalam Al-Quran. Nah, disinilah yang saya katakan minggu lalu, sam'iyat, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sam'iyat artinya berdasar pendengaran. Nah, soalnya kita percaya atau tidak? Nah, ini soalnya lalu di sini bukan soal penyelidikan, bukan soal pembuktian, bukan soal yang bisa dinyatakan, diyakinkan secara akal dan panca indera. Tapi soalnya lalu soal iman. Nah, inilah iman itu. Soal kepercayaan. Percaya atau tidak. Di dalam soal percaya, di sini kita banyak menghadapi macam-macam cara yang telah kita kenal, atau yang pernah dikenal oleh manusia, atau yang dikenalkan oleh manusia, yang pokoknya berpangkal pada hal-hal yang disebut irrasional, yang tidak bisa dirasionalkan. Soal pendukunan ya termasuk. Soal kekuatan-kekuatan gaib, baik yang berupa suara-suara gaib, wangsit-wangsit katanya, atau wahyu, atau apalagi yang disebut suara-suara gaib ya. Tapi ada lagi manusia yang apa itu, dipengaruhi oleh hal-hal yang ya pokoknya manusia yang ingin menyebut dirinya manusia praktis, manusia yang tidak mau diombang-ambingkan oleh macam-macam itu. Dia mengatakan, itu semua halusinasi orang, itu hanya imajinasinya orang, itu hanya khayalan-khayalan saja. Ada yang gitu, yang sama sekali tidak mau percaya hal-hal yang aneh-aneh, yang gaib-gaib. Ada itu, ada orang yang begitu tuh, ada sikapnya tuh. Tidak percaya ada genderuwo apa itu hanya perasaan. Itu dipengaruhi oleh kondisi jiwa seseorang dan sebagainya. Lalu kita sendiri sebagai orang yang beragama Islam, lalu bagaimana pendirian atau sikap kita itu, bagaimana ya sebaiknya? Nah, inilah yang saya katakan, memang kita harus dalam hal ini harus punya sekarang. Sebab begini, kadang-kadang tidak usah orang Islam, orang yang tidak Islam pun kadang-kadang ada ini hal-hal yang gaib-gaib. Umpamanya ini pengobatan yang aneh-aneh, itu banyak. Malah kadang-kadang kita dengar ada demonstrasi di alun-alun oleh seorang kepala agama atau pemuka agama ya, dari macam-macam agama itu. Ada orang yang katanya sudah cimpi, sudah lumpuh, diusap saja beres. Ada lagi yang, nah inilah, ini yang saya ingin minta perhatian kita, bahwa manusia ini mempunyai keajaiban, mempunyai satu perbendaharaan, mempunyai kekayaan yang tidak ternilai harganya.
yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakan kita tidak mau merawatnya, memeliharanya, sehingga terlantar. Tetapi ada sebagian dari orang-orang yang memperhatikan dan mempelajari rahasianya, sehingga mereka itu bisa menemukan penemuan-penemuan di dalam bidang ini. Ada yang disebut telepati, yaitu bisa menjangkau hal-hal yang jauh, membaca pikiran orang. Ada lagi yang disebut hipnotisme, bagaimana mempengaruhi orang sehingga orang itu tunduk pada kemauan kita. Ada lagi yang melakukan latihan-latihan yang sampai-sampai menyiksa badan jasmani, sehingga orang ini sudah tidak merasa apa-apa, tidak merasa sakit, tidak merasa lapar, tidak merasa haus, demi untuk memelihara perbendaharaan yang saya katakan kekayaan yang tidak ternilai di dalam tiap-tiap tubuh manusia, yaitu kekayaan dan perbendaharaan rohani, roh. Manusia ini tanpa membedakan agamanya, tanpa membedakan alirannya, tanpa membedakan pendidikannya, semua laki perempuan punya ini, mempunyai kekayaan yang tidak ternilai. Saudara akui atau tidak, saudara membantah atau tidak, kekayaan ini ada pada saudara. Cuma soalnya apakah saudara pelihara apa enggak, dirawat apa enggak, di sini saja soal. Merawatnya ini orang banyak sudah melakukan macam-macam eksperimen, macam-macam percobaan, testing, training, latihan, yang semuanya maksudnya ingin menggali kekuatan dari alam rohani, atau kekuatan jiwa atau roh manusia. Beliau sampai mengatakan, cobalah perhatikan, manusia ini andai kata dia tidak pernah mengalami mimpi, barangkali dia selama-lamanya tidak akan mempercayai hal-hal yang gaib. Andai kata dia tidak pernah mimpi. Bagaimanapun materialisnya seseorang, bagaimanapun kami akalannya manusia, kami intelektualismenya manusia, dia tidak bisa membantah hal-hal yang dia alami dalam mimpi, yang kadang-kadang mimpi itu betul. Hal-hal yang tidak terpikir sama sekali. Dia menampak hal-hal yang edi-edi, yang indah-indah. Ini saya kira bukan monopoli orang Islam. Semua manusia pernah mengalami mimpi. Dan tidak mesti mimpi itu jelek. Memang mimpi ada yang mimpi karena permainan tidur, ada. Mimpi karena pengaruh makanan juga ada. Ada mimpi karena hatinya sedih, ada. Tapi ada lagi mimpi yang betul-betul luar biasa ini. Kondisi badan cukup sehat, baik. Tidak ada hal-hal yang mempengaruhi, yang entah kesedihan, entah kegembiraan. Dia mimpi. Dan mimpinya itu betul-betul menimbulkan teka-teki. Di dalam Al-Quranul Karim disebut seorang nabi, seorang yang diangkat jadi rasul, dia khusus diberi kepandaian untuk menguraikan soal-soal mimpi. Ini nabinya namanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu memang diberi ilmu oleh Tuhan.
untuk menguraikan, untuk menjabarkan mimpi-mimpi. Malah di dalam surat Yusuf diterangkan bagaimana raja waktu itu, raja Mesir, raja Egypt itu mimpi. Dia orang kafir, mimpi. Malah ada pegawainya dua mimpi. Ini tukang kebunnya dan tukang pelayan itu dari raja mimpi. Terus kebetulan orang dua ini dihukum di penjara. Sedang Nabi Yusuf juga di penjara. Ketemu, akhirnya tanya sama Nabi Yusuf, ya apa ini saya mimpi begini. Terus spontan dijawab, kamu nanti, karena dia nyuwun nyuwun makanan, terus ada burung dari atas lalu memakan makanan yang disuwun itu. Wah, kamu akan mati digantung. Yang satu, kamu tidak selamat. Terbukti belum lama, betul yang satu jadi hukum bunuh. Empat orang. Wah, Nabi Yusuf ditahan nih, orang tahanan ini, ya. Nah ini, akhirnya rajanya sendiri mimpi. Nah ini orang yang tadi dihukum, yang diselamatkan, yang selamat tadi itu, yang mimpi terus selamat. Nah ini dia pegawai raja itu mendengar raja mimpi, semua dukun, ya, semua raja dulu itu punya dukun, ya ahli sihir, ya dukun, ya tukang macam-macam itu, semua raja itu punya itu, ya dukun yang meramal itu punya semua itu raja-raja. Saya kira sampai sekarang pun ada itu masih, ya saya kira itu, ya saya kira. Sebab memang banyak hal-hal yang raja atau orang yang berada di kedudukan yang tertinggi itu bingung, akalnya tidak kamot, ada hal-hal yang aneh. Dia harus menentukan pendirian dan menentukan tindakan, mengambil tindakan. Nah, di sini dia lalu lari ke hal-hal yang gaib. Ini sudah tidak mungkin. Nah ini raja waktu mimpi, si orang pegawai tadi itu ingat, loh, saya sanggup raja, kalau memang ini ada nih saya. Baiklah. Siapa? Orangnya dihukum di penjara. Oh ya sudah. Direktur penjara itu bebaskan orang itu biar datang ke sini. Biar dia bisa meramalkan apa mimpi saya ini gawat. Masa ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Ini apa-apaan ini, saya kok. Orang raja itu kalau mimpi yang gawat-gawat itu nasib negara itu. Nasib rakyat itu, bukan nasib perorangan. Karena itu ini dianggap gawat nih. Serius ini. Ya. Lalu Nabi Yusuf jawab, baiklah. Kalau saya mau dibebaskan, baik. Cuma saya minta lebih dulu diselesaikan. Saya nih dihukum, ini salah saya apa tuh? Saya kalau hanya dibebaskan saja, saya tidak ingin. Saya ini difitnah katanya saya ini main-main sama induk semang saya katanya. Wanita istrinya pembesar itu malah kepala polisi, kepala kepolisian, ya menteri lah sekarang. Itu istrinya itu katanya diganggu oleh Yusuf. Nabi Yusuf itu gantengnya bukan main. Begitu orang melihat, ya katanya Quran, sampai wanita-wanita yang sedang ngiris-ngiris bawang itu keliru ngiris gerijine. Saking oleh kesemsem delok Nabi Yusuf, masalah in hadza illa malakun karim. Ini bukan orang, ini malaikat ini katanya. Bukan main. Nah, dia dituduh katanya main api katanya. Lah ini saya kalau ini tidak dibereskan saya tidak mau keluar. Biarpun ini merupakan hadiah dari raja, saya minta maaf. Wah, raja berkepentingan ini mimpi saya tidak bisa diterangkan ini kalau dia tidak keluar ini. Akhirnya begitulah dipanggil semua istri-istri itu yang memfitnah. Ayo, apa ini yang bilang katanya Yusuf main-main 4 lipat ini? Ayo sini diadili. Akhirnya mereka mengaku.
memang kami hanya memfitnah, begitulah. Akhirnya dibebaskan. Nah, setelah dibebaskan, Nabi Yusuf menjawab tentang mimpi. Mimpi sampean itu begini. Ini akan ada paceklik selama 7 tahun. Karena itu, kalau sampean ingin supaya rakyat dan negara ini tidak sengsara, bikin persiapan, persediaan, lumbung untuk keperluan 7 tahun yang akan datang. Saat-saat ini betul-betul hebat. Orang tidak mengerti ini soal gaib ini, lewat mimpi. Akhirnya betul. Dan ya rupanya begitu tertarik raja itu sampai Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri yang ngurusi panganan ini. Ya, Bulog. Dari Bulog. Dia yang diberi tanggung jawab untuk ngurusi soal makanan. Dan konsepsinya itu dijalankan. Dan inilah pertama kali ada lumbung negara itu. Ya. Jadi semua petani yang mau itu tidak boleh diambil semua. Harus dimasukkan di lumbung-lumbung yang disediakan di desa-desa. Persiapan untuk 7. Betul. 7 tahun berikutnya paceklik. Kemarau panjang luar biasa. Ya. Nah, tapi karena sudah ada persediaan makanan, ya tidak apa-apa. Malah melimpah akhirnya. Setelah itu datanglah masa yang wajar dan sebagainya. Nah ini jadi mimpi. Mimpi itu ada macam 2. Menurut agama ada yang disebut ru'ya salihah. Mimpi yang positif. Ada lagi yang namakan adghasu ahlam, permainan tidur. Nah ini yang tidak boleh kita gubris. Mimpi-mimpi yang disebut adghasu ahlam, ya entah karena susah lalu mimpi dicek di orang apa aja itu. Mimpi di penjara karena dia banyak utang, itu mungkin itu adghasu ahlam. Tapi ada kondisi kita baik-baik. Kok mimpi hal-hal yang jelas, yang gamblang. Ya? Nah itu termasuk ruya salih. Dan apa kata Nabi? Umat Islam, sahabat, kamu tahu, mimpi yang positif itu termasuk 1 bagian dari 46 kenabian. Terus artinya mimpi seseorang itu yang mimpi yang termasuk ru'ya shadiqah itu termasuk 1 bagian dari 46 wahyu. Wahyu itu memang mempunyai tahap atau mempunyai tingkat-tingkat. Yang paling rendah tingkat itu adalah mimpi. Jadi kita menurut ini harus bersyukur, ya, bahwa Tuhan Maha Kuasa, Maha Kasih Sayang. Kita semuanya pernah mengalami mimpi-mimpi yang indah, ya. Mimpi-mimpi yang kadang-kadang menjadi petunjuk untuk memecahkan satu persoalan atau untuk menunjukkan jalan yang harus diambil sebagai kebijaksanaan dan sebagainya. Jadi saudara-saudara kembali lagi bahwa manusia ini tanpa kecuali, tanpa memperhatikan agamanya, tanpa melihat pendidikannya, semua ini diberi anugerah yang maha hebat, yaitu yang namanya roh. Dan roh itu apa? Nabi sendiri dilarang untuk menjelaskan. Waktu ditanya orang bagaimana Anda hakikat daripada roh itu apa? Nabi dilarang, jangan. Ini soal-soal yang mungkin orang umum tidak mampu menerima dengan pikirannya yang sederhana, mungkin membahayakan.
Oleh karena itu, katakan saja kulir ruhu min amri rabbi. Jawab Muhammad bahwa roh itu adalah soal Tuhan, wewenang Tuhan. Titik. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Apa yang kamu ketahui tentang roh ini secuil kecil saja. Memang ada orang yang dibuka oleh Tuhan. Dia mengetahui tentang gejala-gejala roh, pengaruh mau refleksi daripada roh, atau apa-apa yang bersifat gaib roh itu ada diberi. Ada orang kadang-kadang diem-diem itu terus melihat. Ada bayangan jelas. Setelah dia mati, ternyata wajah ayahnya yang sudah almarhum. Ada itu orang yang begitu itu. Dia tidak ngerti dulu apa. Ada lagi seorang ibu, anaknya berada di Jakarta. Dia tidak pikir, tidak melintas anak. Duh, kok anakku kok katok, rumah saku ini malah harus salaman karo aku. Lah kok jebule sisi ana berita telegram mati ketabrak. Ini banyak loh kejadian. Seorang istri kadang-kadang itu bangun dengan kagetnya itu. Bang. Oh, dia teriak panggil suaminya yang tentara dia. Tidak tahu persis pada saat itu suaminya ditembak mati di medan perang. Ini kontak roh ini namanya. Ini yang kita itu nggak bisa. Opong ini opong ini. Jadi padahal kita ini orang-orang yang tidak melakukan perawatan yang cermat terhadap kekuatan roh. Kita ini orang biasa, tapi kadang-kadang melihat hal-hal yang aneh. Kadang-kadang tidak nampak ya dalam bentuk gambar atau bentuk nyata, cuma kadang-kadang ingatan. Kok kemarin aku kok iso eling si A, kelingan si B, padahal saya enggak pernah rasan-rasan, gitu ya. Dan ada lagi yang cuma berupa kontak. Terus ini apa itu sial, perasaan sial gitu. Apa ada hukuman terhadapan gini yo. Apa aku ini. Itu kejadian akan terjadi kurang 2-3 jam. Betul, entah rumahnya roboh, entah ada kebakaran, entah ada yang meninggal, tapi dibarengi kerasa gitu. Uang ini sial, ini namanya. Jadi artinya bahwa kecuali hubungan timbal balik antara kita dan kita manusia secara fisik, secara jasmani, hubungan antar, juga ada hubungan pikiran ada. Nah di sini orang lalu menemukan telepati apa itu, ya. Juga hubungan roh. Malah kita nggak usah jauh-jauh. Ya. Buat orang yang percaya kepada sam'iyat itu artinya hal-hal yang kita dengar tadi itu dari Quran atau dari hadis. Sudah ada sabda Nabi itu, yang beliau mengatakan begini, al-arwahu junudun mujannadah. Roh itu merupakan pasangan-pasangan. Fa'idza samakhtalafa minna tanafarat. Saya lupa persisnya. Yang memang berlainan mutu unsurnya atau berlainan ya kalau secara barang itu bahan bakunya, kalau memang berlainan ya tidak bisa kumpul, berpisah. Tapi kalau memang sudah cocok pasangan itu, bagaimanapun dia ikhtalafat. Fama tawafaqa minha ikhtalafat. Al-arwahu junudun mujannadah. Fama ikhtalafa minha tanafarat. Wa ma tawafaqa minha ikhtalafat. Yang cocok melekat. Yang kita tidak atur dan tidak kita sengaja itu. Terus ada kontak.
Ya umpamanya antara, coba ini ingat-ingat saja ibu-ibu yang hadir di sini ya. Apa sampean pernah mengalami hal-hal yang aneh yang ada hubungannya dengan suami sampean sekarang? Nah, pertama kali waktu kontak itu ada apa? Coba ingat-ingat itu dalam riwayat sampean masing-masing. Ada itu hal-hal yang bersifat gaib. Ya saya itu ya itu sama Mas itu dulu ya, coba ingat-ingat itu. Kok sampai kenal itu bagaimana? Coba kenal kan terus, terus sampai sekarang punya anak 10 tas likur. Ya. Ini asal usulnya ki piye? Ngaturnya ki piye? Ini ada hal-hal yang kata kita yang tidak ngerti itu falah. Kebetulan. Sebenarnya tidak ada kebetulan di dunia ini. Semua direncanakan oleh Tuhan. Tidak ada barang yang bergerak. Tidak ada barang yang diam. Tidak ada yang bertemu. Tidak ada yang berpisah. Kecuali semua dengan takdir Tuhan. Tuhan telah menetapkan polanya sudah ada. Ya. Nah, dengan macam-macam hukumnya. Ada yang disebut hukum alam. Ada yang namanya hukum alam gaib. Ada lagi hukum arwah. Hukum. Hukum itu jangan dikira hukum alam tok loh ya. Sebab orang kalau kesemsem cuma lihat hukum alam tok. Ini menyala api panas, ditemok panas, terbakar. Itu hukum alam itu. Ya. Itu memang diajarkan itu. Memang harus kita tahu itu. Tapi ada lagi. Hukum-hukum di luar ini. Hukum yang namanya hukum alam gaib. Ada. Tidak boleh disamakan. Jin, setan, malaikat. Itu punya hukum sendiri. Yang hukumnya tidak sama dengan hukum kita di bumi ini. Tidak. Mereka tidak mengenal jarak jauh. Tidak ada kilo-kilo itu, tidak ada di sana itu. Tidak ada itu. Ukuran bobot, berat, yang kilo, tidak ada. Tidak ada. Itu bersifat khas. Bersifat. Sehingga malaikat itu dikatakan, itu seperti khas. Tergantung filmnya itu, tergantung ruangan. Kalau ruangan itu besar, ya membengkak. Ya seperti hawa ini, udara ini, ya tergantung ruangannya toh. Kalau gelas kecil, ruangannya kecil, hawa di sana yang menciut. Coba ini dibuka ini, terus lebar, ya menjadi membesar. Nah, itu hukum lain, enggak. Ini di alam kubur ada hukum sendiri, alam akhirat ada sendiri. Karena itulah seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang manusia biasa itu, beliau ini oleh Tuhan memang sudah diperlengkapi dengan kelengkapan yang betul-betul menyeluruh. Beliau sebagai satu-satunya manusia yang diambilkan oleh Tuhan sebagai nabi terakhir. Sudah itu tidak ada lagi. Beliau sebagai satu-satunya dan sebagai penutup. Sudah itu tidak ada lagi. Ini kecuali itu beliau menurut Al-Quran dinyatakan sebagai utusan yang menyeluruh. Bukan saja untuk bangsa Arab. Bukan saja untuk bangsa manusia. Tapi juga ditugaskan Rasul ini untuk menjadi Rasul Tuhan kepada jin, setan, dan malaikat. Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk melakukan perintahku, mentaati aku, untuk ibadah kepadaku, menyembah kepadaku. Nah, bagaimana jin itu akan melakukan ibadah? Nah, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa tidak ada seorang pun
dari jin-jin itu yang diangkat jadi nabi atau jadi rasul, tidak ada. Jadi menurut Al-Quran, tidak ada tidak ada